Baik, shalom. Oke, direkam dulu. Oke, selamat tahun depan. Horas. Walaupun hari ini sudah lelah, tapi kalau belajar firman Tuhan biasanya semangat-semangat ini kakak-kakak sekolah minggu. Baik, kita buka Alkitab itu dari kitab Keluaran 16 ayatnya yang ke yang bisa membacakan 16 ayat 2 16 ayat 16 sampai 20. Yang mau membacakan atau saya yang baca? Tapi semua udah pada baca ya untuk ayat Alkitabnya ya, kakak-kakak ya. Untuk persiapan hari ini ya. Walaupun saya sebenarnya baru kemarin ya. Bapak Korpel ya. Karena baru dikasih tahu. Baik, saya akan bacakan untuk kita. Dari Keluaran 16 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Baik, mungkin Bapak Inang dan juga kakak sekolah minggu, ini ceritanya cukup familiar ya. Sangat sering sekali kita dengar tentang ada satu benda, ada satu makanan yang langsung turun dari surga, jadi nggak perlu ditanya siapa chefnya, siapa kokinya, yang jelas langsung Tuhan jadi kokinya. Tapi mereka bisa membuat gambaran, mungkin gambarnya nanti di Google bisa ditunjukin ya, mana itu seperti putih, seperti ketumbar, dan rasanya seperti rasa kue madu. Saya nggak bisa membayangkan gimana makan makanan yang seperti ketumbar, rasanya seperti rasa kue madu begitu ya. Jadi menurut saya kok kayak anak-anak sekolah minggu kita bisa bayangkan dengan apa ya, kayak makan sagu atau apa ya. Tapi ini adalah makanan yang diracik ataupun menu yang dari surga yang langsung turun ke orang Israel pada masa mereka perjalanan dari Mesir ke Kanaan. Cuman yang menarik adalah orang-orang Israel awal-awalnya pasti akan suka sama kayak kita ya. Kayak masalah makanan ini kan ada orang yang ketika mereka terbatas makannya, mereka mengumpulkan banyak. Makanya ketika di kisah itu kan, ketika dia mengumpulkan lebih dari takaran-takaran itu, akhirnya berulat. Ada juga yang nggak mengambil gitu, karena akhirnya terbuang sia-sia. Jadi ada hal yang dipelajari yang perlu yang diajarkan Tuhan kepada bangsa Israel. Kita nggak perlu mengkoreksi ataupun mencari tahu kenapa Musa marah, tapi yang jelas marahnya Musa itu mewakili dirinya sendiri ya, bukan mewakili kemarahan Allah. Tapi ada hal yang perlu kita soroti lebih dalam lagi. Nah, untuk hal informatoris menurut saya untuk sekolah minggu supaya menjadi bagian untuk Nasyam, untuk belajar juga. Yang pertama itu adalah mana ini seperti yang saya katakan tadi langsung turun dari surga. Jadi ini adalah bentuk perhatian, bentuk perhatian Nilai Bata kepada bangsa Israel pada waktu itu. Karena kalau kita pikir-pikir ya, orang-orang di padang pasir, ketika mereka keluar dari penjajahan dari Mesir, mereka mungkin nggak sempat membawa bahan makanan, ataupun sempat bawa bahan makanan, tapi nggak akan sampai selama 40 tahun kan begitu. Jadi mereka terus beradaptasi terus, masih beradaptasi, dan di momen ini mereka tidak punya lagi bahan makanan dan juga bahan untuk dimakan untuk pangan mereka. Dan kemudian akhirnya mana turun. Jadi kayak sebuah bentuk kasih Tuhan kepada bangsa Israel pada saat itu. Bentuk kasihnya berupa makanan. Nanti kita akan kaitkan dengan topik kita hari ini. Dan kemudian gomer. Gomer itu adalah sepersepuluh eva. Kalau satu eva dia itu sekitar 36 liter. Nah, jadi isinya kurang lebih 3,6 liter masing-masing jiwa. Berarti sehari 3,6 liter gitu ya. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau saya ketika membaca ini kemarin, saya berpikir, apa enaknya sih makan yang kue madu dari pagi, siang sampai malam gitu kan. Jadi kita pasti kalau kita melihat kondisi ya, wajar nggak sih orang-orang Israel mengeluh ya,
Lalap ini aja makanannya. Sama kayak misalnya kalau awal-awal mungkin ketika tidak ada makanan, apapun jadi kan gitu. Akhirnya mereka menikmati mana di mungkin minggu pertama, minggu kedua, tapi terakhir-terakhir mereka mengeluh. Nanti bisa ada bacaan selanjutnya. Nah, sama halnya kayak misalnya kita makan daging nabinatur, kita suka daging nabinatur atau jagal gitu ya. Atau rendang, rendang babi ya, yang kayak lagi viral sekarang. Nah, tapi kalau tiap hari kan nggak ada orang yang betah dengan hal itu. Nah, kira-kira begitulah akhirnya kondisi yang terjadi pada bangsa Israel terkait dengan urusan makanan tadi. Nah, kalau kita lihat kembali secara umumnya kalimat yang disampaikan pada teks kita hari ini berbicara tentang karakter orang Israel yang apa ya, fokus. Jadi karena banyak turun dari surga, wah makanan banyak yang mengambilin bahkan berlebih-lebihan gitu kan, ada yang mampalas kan gitu. Kalau istilahnya kami itu operasi plastik gitu ya, jadi plastik dikeluarkan diambil, tapi akhirnya nggak termakan kan gitu. Jadi Musa marah, bahasanya mungkin apa ya, mubazir gitu kan, mubazir. Makanya Musa bilang ya secukupnya aja, satu segomer seorang kan begitu. Itu udah cukup, udah pas takarannya. Tapi ada orang-orang besok entah nggak ada lagi besok gitu kan, kira-kira begitu ya, konsep pemikirannya pasti begitu. Nanti besok nggak datang lagi gimana? Harus kita simpan. Nah, jadi secara manusiawi, secara habitnya mungkin wajar bangsa Israel. Mungkin kita kalau misalnya di kondisi itu, kita merasa ya kita harus mempersiapkan kan gitu. Sama kayak sekarang mungkin kita mempersiapkan nggak hanya untuk makanan hari ini, makanan untuk esok, lusa, dan untuk the day after tomorrow dan seterusnya. Nah, tapi ini karakter ini bisa kita pelajari nanti. Yang pertama, mukus. Bahasa Indonesianya apa mukus ya? Rakus lah itu ya. Dan kemudian mereka terlalu khawatir. Terlalu khawatir. Dan ada nir kepercayaan. Jadi mereka sudah kenal dengan Tuhan sebenarnya dengan segala, ada 10 tulah gitu ya. Dan kemudian terbelahnya laut Teberau, kemudian ada air di Mara dan Meriba dikeluarkan dari batu gitu kan, dari air yang pahit mungkin jadi air yang manis. Tapi ketika mana datang, mereka ada rasa-rasa kayak, aduh gimana sih ya, berlanjut nggak sih terus ini gitu kan, masih berlanjut nggak sih ini kuasa Tuhan ini begitu. Nah, jadi bangsa Israel pada saat itu tidak peduli ataupun tidak bisa memegang sebuah janji bahwasanya Tuhan selalu memperhatikan mereka begitu. Nah, itu secara gambaran umum terkait dengan teks kita. Nah, untuk anak sekolah minggu ini eh, apa ya, saya kemarin agak berpikir karena saya punya anak-anak kecil kan, umur 3 tahun. Jadi kalau anak kecil katanya nggak boleh dipaksa untuk menghabiskan makanan. Nah kan ini agak dilema ya. Tapi nanti mungkin kita bisa diskusi. Cuman yang kita fokuskan hari ini kan kepada adik-adik sekolah minggu kita adalah bagaimana kita menjelaskan kalimat makanan kami yang secukupnya kan begitu. Terus nanti pertanyaan akan muncul. Jadi Pak Pendeta, bahkan kritik anak sekolah minggu kan, berarti nggak boleh kenyang dong kita gitu kan. Ataupun misalnya nggak boleh nambah dong Pak Pendeta gitu. Nah nanti kita diskusikan. Saya gantung di situ. Nah dan kemudian kita harus menjelaskan ke anak-anak sekolah minggu makanan itu adalah kebutuhan primer. Nah kebutuhan primer bahasa lebih sederhananya apa ya? Adalah hal yang penting bagi tubuh kita gitu kan. Kalau kamu nggak makan kamu lemes. Kalau kamu nggak makan nanti untuk berpikir nggak bisa. Kalau kamu nggak makan nggak bisa menghafal ayat hafalan sekolah minggu setiap minggunya gitu. Jadi kita bisa sinkroniskan, kita bisa relatekan dengan kondisi mereka sebagai seorang anak kecil. Nanti kalau nggak makan, misalnya gitu ya, kamu nggak akan kuat untuk bermain-main gitu. Misalnya kalau nggak makan, kamu nanti akan gampang sakit. Nah, jadi itu mungkin menurut saya kakak sekolah minggu udah bisa menguraikan itu, mendeskripsikan kira-kira bagaimana menjelaskan ke anak-anak tentang kebutuhan makanan itu. Nah, dan kemudian bisa makan adalah anugerah. Saya kemarin berpikir gimana caranya mau mengingatkan kepada mereka, tapi bukan dengan cara mengancam, ataupun kayak mengkomparasi, tapi untuk sebagai perbandingan mungkin bisa ya, kayak ada anak-anak seperti kalian yang tidak makan gitu ya, tapi nanti bahasanya mungkin bisa lebih disederhanakan, takutnya nanti mereka jadi kayak merasa apa ya, kayak diancam-ancam gitu ya. Jadi kalau nggak makan nanti begini begini begini. Tapi kita bisa sampaikan kepada mereka bisa makan itu adalah anugerah. Nah nanti didiskusikan lagi gimana membahasakan itu. Karena anak-anak kadang-kadang kan mereka pikir makan itu adalah sebuah tugasnya orang tua gitu kan. Jadi mereka beberapa anak-anak kan pasti susah dikasih makan. Kadang ada yang menunya menu tertentu gitu kan. Akhirnya orang tuanya berpikir ya daripada nggak makan ya udahlah gitu aja, terus akhirnya makanannya itu terus, asupan gizi dan juga proteinnya juga berkurang dan lain sebagainya. Itu banyak sekali terjadi sebenarnya.
istilahnya sekarang itu stunting ya, stunting. Pertumbuhannya tidak sesuai dengan umurnya. Nah, dan kemudian kita masuk kepada bagian yang mungkin sering mereka lakukan, gitu kan. Menyisakan makanan berarti itu menyisakan berkat Tuhan. Walaupun mungkin guru-guru sekolah minggunya juga sesekali pasti kita ada yang sering menyisakan makanan ya. Tapi mulai dari sekarang bertobat lah ya, kalau kita mau bertugas menyampaikan firman Tuhan ini harus bertobat, karena menurut saya sekarang ini orang-orang kalau orang-orang zaman dulu ya mungkin kayak orang tua kami di sini dulu pasti kalau makanan nggak habis, wah udahlah, ya udah besok gue makan lagi kau kalau nggak habis makanan kan gitu, ya kan pasti kayak gitu. Jadi beda-beda sekali memang budayanya, beda sekali kondisinya. Tapi kita harus mengatakan kepada mereka menyisakan makanan itu tidak baik, karena mama papanya udah capek masak gitu kan. Nah kalau sekarang repot, ya kan nggak papa mama yang masak, kan GoFood gitu kan. Jadi benar-benar harus pintar guru sekolah minggu ini menjauh-jauh anak sekolah minggu gitu kan. Kan GoFood Pak Pendeta, jadi mama papa nggak capek masak misalnya gitu kan. Nah tapi kita harus mengatakan ya walaupun itu menyisakan makanan itu kan udah didoakan dan itu sudah jadi berkat, dan kalau kita nggak habiskan makanan itu kita membuang-buang berkat Tuhan. Nah, tapi menurutku prakteknya nanti kita bisa buat terminasi ya, antara yang mana kelas untuk kelas kecil, di mana untuk kelas besar, di mana untuk kayak kata Kak tadi kelas besar yang nggak kelas kecil yang nggak mau besar-besar gitu ya. Udah tahun nggak mau naik, 2 tahun nggak mau naik kelas, mungkin bahasanya kan akan bisa kita kita eh, kita sederhanakan sesuai dengan konteks umur mereka. Nah, menurutku itu sebagai penghantar, jadi ke depannya juga kita bisa jelaskan untuk aplikasinya, tidak menyisakan makanan yang sudah dianugerahkan Tuhan melalui orang tua, gitu kan. Bahwasanya orang tua bekerja, membeli beras, memasak nasi, dan sebagainya itu memberi kalian makan, dan kemudian mengajar berdoa makan, dan tidak ada alasan untuk menyisakan makanan. Kan begitu kira-kira. Tidak ada alasan untuk menyisakan makanan. Dan ada banyak orang yang bisa makan seperti kita, seperti tadi ya. Tapi ini mungkin agak lebih ke kelas-kelas besar ya. Contoh negara-negara tertinggal yang susah makan. Sebenarnya nggak harus di negara-negara tertinggal ya. Di Indonesia di bagian-bagian tertentu pun ada orang yang susah makan, yang makannya hanya misalnya kayak hanya gandum, atau misalnya hanya papeda gitu kan, atau misalnya pokoknya tidak bisa makan, mungkin makan nasi aja udah bersyukur gitu kan. Tapi kita jangan menakut-nakuti mereka, jangan kayak membuat sebuah gambaran yang mengerikan, karena kan kebiasaan kita kan begitu ya kan, anak-anak karena takut digituin akhirnya kita buat kalau kami belajar psikologi anaknya begitu ya, kalau misalnya semakin ditakut-takutin justru anak-anak itu nggak mendapatkan maknanya, walaupun ada satu dua yang paham akan tujuan dari memberikan gambaran yang horor itu ataupun yang menyeramkan itu kepada mereka, yang menakutkan itu, tapi lebih banyak yang tidak bisa menerima itu dengan akal sehat mereka. Nah, Aiman ini hurufku untuk bahan untuk keluaran tentang berilah kayak makanan yang secukupnya. Ini gimana? Apakah diskusi dulu atau dilanjut ke Efesus? Gimana, Bu Moderator? Lanjut, Bapak Pendeta. Biasanya lanjut. Oh, lanjut ya. Oke, baik, kita buka Paulus ke jemaat Efesus ya. Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 16. Baik, saya akan bacakan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, jadi kalau yang untuk surat Apostol Paulus kepada jemaat Efesus ini, latar belakangnya sebenarnya ya dari kalimatnya pun kita bisa tahu ya, kenapa Paulus mengatakan hal ini kepada jemaat Efesus. Ya berarti karena orang-orang di Efesus tidak memanfaatkan waktunya untuk melakukan perbuatan baik, ataupun tidak memanfaatkan waktunya untuk belajar tentang firman Tuhan, ataupun tidak memanfaatkan waktu mereka untuk mengaplikasikan pengajaran-pengajaran yang sudah disampaikan Paulus misalnya terkait tentang ajaran Kristus kan begitu. Dan kemudian mereka tidak memakai waktu untuk hal yang baik untuk kehendak Tuhan. Jadi porsinya mungkin mereka lebih banyak porsi memikirkan diri sendiri dibandingkan porsi untuk belajar tentang firman Tuhan. Ataupun mereka
sebenarnya sudah pakai kacamata sendiri gitu ya, sudah pakai kacamata sendiri. Mereka merasa sudah memanfaatkan waktu yang baik untuk Tuhan, tapi sebenarnya mereka sedang berada kayak kayak apa ya, kayak katak dalam tempurung gitu, merasa benar dengan mindsetnya mereka sendiri. Dan kemudian dikatakan di sana kan janganlah seperti orang bebal. Orang bebal ya yang tidak bisa mendengar nasihat dan tidak peduli terhadap hal-hal baik yang disampaikan oleh orang lain. Kemudian Paulus mengatakan tetapi seperti orang arif. Orang yang arif adalah seperti topik kita, bijak kan gitu. Bijak ataupun memiliki hikmat dalam mengatur waktu, itu adalah hal yang penting. Nah, jadi Paulus di dalam kalimatnya ini, di dalam teks ini tambah-tambahan aja ya. Di dalam teks ini dia memakai ada dua istilah. Mungkin ini sudah sering juga Nasian pakai. Jadi waktu itu kan kalau yang kita tahu esok, masa lalu, hari lalu dan hari ini gitu kan. Dan kemudian kalau Paulus memakai ada dua istilah waktu. Istilah yang pertama adalah kronos, istilah yang kedua adalah kairos. Ini untuk guru-gurunya aja dulu ya. Untuk guru-gurunya aja dulu. Kalau ini disampaikan ke anak sekolah minggu agak berat juga. Nah, apa itu kronos? Kronos itu adalah waktu yang berjalan dan terus berulang. Contoh sederhananya, hari ini hari Selasa. Minggu depan ada hari Selasa. Hari ini adalah tanggal 20 Juni, di tahun depan juga ada tanggal 20 Juni. Nah, tapi kalau kairos itu adalah hal yang tidak bisa pernah kembali, yang terus bergerak. Jadi tanggal 20 Juni 2022, sekarang pada pukul 19.40, hanya sekali terjadi. Gitu ya. Baik, tak kasih tadi. Kalau misalnya kronos tadi itu hal yang berulang kayak Selasa, minggu depan juga ada Selasa, tanggal 20 Juni juga ada tahun depan gitu kan. Tapi kalau misalnya tanggal 20 Juni 2022 dan 1940 pada saat sekarang saya ngobrol ini itu tidak akan pernah bisa kembali. Tidak akan pernah bisa berulang. Nah, jadi Paulus mau menjelaskan secara detail kepada jemaat di Efesus bahwasanya bagaimana kalian memanfaatkan waktu kan begitu. Kalau kita baca di ayat selanjutnya itu, Paulus sangat tegas sekali mengatakan kepada mereka. Di ayat 17 dikatakan, janganlah kamu bodoh, ya kan? Kalau di dalam bahasa King James Version-nya lebih enak ya, dikatakan not unwise, jangan menjadi tidak bijak kan begitu. Karena yang sering kita dengarkan, penyesalan selalu datang terlambat kan gitu. Kalau di awal namanya pendaftaran kan gitu kan. Jadi kita sering sekali juga sebenarnya berada di posisi ini, Bapak yang juga nggak sekolah minggu. Jadi kita terlalu terbuai dengan hal-hal nantilah. Nah, mungkin kata-kata nanti ini bisa kita aplikasikan ya karena sekolah minggu ya. Nantilah dikerjainnya, nantilah. Akhirnya berlalu, nah akhirnya penyesalan kan begitu. Nah mungkin itu bisa jadi catatan penting ya untuk anak-anak sekolah minggu ya, yang seringkali nanti lama gitu kan. Iyalah besok lah kan, apalagi kayak sekarang kan, ya ngapain dikerjain sekarang kalau bisa besok gitu. Itu kan banyak orang-orang yang membuat pembelaan diri gitu kan. Kalau nggak bisa dikerjain sekarang, kalau nggak bisa dikerjain hari ini ya dikerjain besok lah gitu kan. Ya, jadi banyak sekali orang-orang yang tidak peduli terhadap waktu kan gitu. Kalau bicara tentang waktu, mungkin analogi yang paling sering kita dengar adalah kayak 10 perempuan itu ya, 10 gadis itu, ya masalah kebijakan mereka, masalah waktu mereka, masalah inisiatif mereka. Nah, dan kemudian untuk anak-anak sekolah minggu saya langsung ke aplikasi aja ya. Kalau untuk tafsirannya lebih kurang mengarah lebih kepada hal itu, penekanan Paulus kepada Efesus, karena akhirnya mereka tidak berada tidak memahami waktu yang mereka punya itu dan membuat waktu itu untuk diberikan kepada Tuhan kan gitu. Jadi pada mereka itu konsep dasarnya masih sama kayak yang orang sekarang, walaupun itu ribuan tahun lalu, sekarang juga masih berlaku. Time is money kan begitu. Time is money. Waktu adalah uang. Nah, jadi kalau untuk anak-anak sekolah minggu, sebenarnya prinsipnya adalah seperti ini ya. Mereka lebih banyak waktu bermain. Memang kalau secara psikologi anak-anak itu memang harus lebih banyak bermain kan begitu. Jadi sesuai dengan perkembangan usianya, jadi mereka memang harus banyak bermain. Cuman kan harus dibatasi. Maksudnya orang tua juga harus memahami bagaimana
anak-anak bermain misalnya kayak dengan handphone ataupun gadget gitu ya, ataupun eh, media-media elektronik lain. Karena begini Bapak Enang, kemarin kami waktu di puncak ada sharing-sharing beberapa pendeta. Jadi di Bogor itu, di KPS Bogor gitu ya. Itu cerita pendetanya. Di KPS Bogor itu ada anak sekolah minggu yang karena main game dia nggak ingat siapa bapak mamanya. And that is real kan begitu. Itu beneran kan begitu. Saya pikir kalau di berita udah sering kita dengar ya, ada anak-anak yang akhirnya marah-marah ataupun kejang-kejang, pokoknya jadi kayak sakit segala macam itu di TV. Kadang-kadang karena di TV ya udahlah ya. Tapi ini karena dekat dengan kita, anak-anak sekolah minggu di KPS kan gitu. Nggak dikasih tahu siapa orangnya, tapi itulah sampai dibawa ke psikiater bapaknya, sampai dibawa ke psikiater, sampai dibawa ke psikolog, dan nggak tahu sekarang perkembangannya masih masih ya begitu gitu akhirnya kayak diam di kamar gitu kan, main handphone gitu aja, dan itu benar-benar terjadi kan begitu ya, benar-benar terjadi. Nah, jadi ini pun kita jelaskan kepada mereka bahwasanya kalau misalnya terlalu banyak main handphone, jadi kan Nassim juga harus tahu ya, kayak permainan untuk anak-anak kan ada yang untuk sensor motorik, ada sensor untuk ini dan sebagainya. Itu harus benar-benar dipahami. Tapi orang tua pun harus ngerti kan itu ya. Kalau guru sekolah minggunya mungkin kayak kita online kan sedikit sekali aktivitas mungkin agak sedikit ya. Kalau misalnya di onsite kan dia ada banyak sekali aktivitas yang untuk motoriknya, untuk sensoriknya, untuk memorinya juga kan bisa sangat membantu sebenarnya. Jadi sekolah minggu itu jadi kayak sebuah wadah untuk membentuk anak-anak baik itu secara psikologis dan juga secara apa ya afektif dan ini mereka cara berpikir mereka gitu karena ada banyak sekali aktivitasnya. Nah jadi hal ini mungkin bisa kita jelaskan kepada mereka kan begitu. Minggu lalu hari Minggu kemarin saya khotbah di Minggu Pesta Remajanya Cengkareng. Ketika saya tanyakan siapa yang install Alkitab di dalam handphonenya gitu kan. 1-2 orang aja yang angkat tangan. Tapi misalnya saya tanya siapa yang install Free Fire atau Mobile Legends di handphonenya atau Roblox, pada angkat tangan semua kan begitu. Jadi mereka sebenarnya di generasi alpha sekarang ya, anak-anak itu kan nggak terlalu peduli dengan hal itu. Pokoknya mereka bisa puas merasakan pleasure untuk dengan bermain game dan sebagainya, semuanya dibutuhi dan sebagainya. Tapi akhirnya jangka panjangnya kan mereka nggak mikir ya. Nggak ada itu anak-anak kecil yang menurutku yang langsung jauh pemikirannya gitu kan, aku nggak mau main gadget nanti mata aku rabun, nggak ada yang begitu. Harus orang tuanya mengingatkan kan gitu. Jadi memang pembatasan waktu bermain itu pun harus kita sampaikan kepada anak-anak sekolah minggu tentang hikmat itu, tentang bagaimana bijak mengatur waktu itu kan begitu. Nah, dan kemudian kita tekankan kepada mereka tentang manajerial waktu. Makanya sebenarnya kayak guru sekolah minggu itu harus sangat sering sekali berkomunikasi dengan orang tua anak-anak sekolah minggu. Ya jangan guru-guru ataupun orang tua ya mungkin Nasnya bisa bikin apa ya kayak seminar, jangan sampai orang tua di GKPS yang punya anak sekolah minggu menganggap sekolah minggu itu sebagai tempat penitipan ataupun sebagai tempat supaya tidak terganggu dia beribadah atau supaya baik anak-anaknya. Oke, baik berapa persen, tapi kan guru sekolah minggu hanya sekali seminggu ketemu. Selanjutnya kan orang tua kan begitu. Jadi kadang-kadang orang tua kalau anaknya jugul, iya guru sekolah minggunya nggak bagus di gereja ini gitu kan. Yang salah guru sekolah minggu lagi gitu kan. Yang salah guru sekolah minggunya ataupun pengurusnya. Nah, jadi harus bisa kita sampaikan kepada mereka tentang hal membagi waktu ini. Anak-anak ini kan misalnya kayak main gadget itu kan harus ditemanin kan begitu ya. Belajar pun mereka sekarang udah pakai tab, udah pakai handphone dan pakai laptop mungkin gitu kan, dan harus ditemanin kan begitu. Supaya mereka bisa membatasi diri juga bahwasanya orang tua juga punya peran kan begitu. Nah, dan kemudian hal ini juga nggak tahu ya di Ciboko pernah Nasem survei nggak sih seberapa sering sih anak-anak sekolah minggu itu membaca Alkitab bersama dengan orang tuanya, atau Nasyam yang sekarang yang sekarang lah Nasyam guru sekolah minggu seberapa sering Nasyam baca Alkitab ya. Kalau misalnya baca Alkitab karena Nasyam tugas hari minggunya ya bertobatlah ya, atau misalnya baca Alkitab hanya karena mau sermon aja gitu ya. Tapi itu sebagai reminder ya buat kita semua ya, termasuk Nasyam yang hari ini juga kan sudah memanajerial waktu Nasyam ya, bahwasanya dari pagi siang
kerja, dan kemudian malamnya memberikan waktu untuk belajar firman Tuhan, untuk sharing, dan pikiran utama Nasyam kan bagaimana supaya mengaplikasikan ataupun mengimplementasikan firman Tuhan ini kepada adik-adik sekolah minggu. Kan itu makanya Nasyam walaupun udah lelah-lelah hari ini tapi mau ikut sermon hari ini kan ya karena itu kan gitu. Bukan karena keterpaksaan, bukan karena ditelepon Pak Korbel kan satu-satu enggak gitu ya, atau Ibu Ketua ya. Bukan karena itu ya, tapi semuanya karena memang mau memberikan diri, aku mau mulai anak-anak sekolah minggu kan begitu. Jadi ini adalah hal yang penting menurut saya, karena kalau dulu saya masih sekolah minggu itu tuh ada kayak yang benar-benar ditekankan sama guru sekolah minggu, walaupun agak reteng-reteng juga guru sekolah minggu ya di zaman dulu ya. Tapi itu memiliki dampak yang positif sih ketika ada jadwal membaca Alkitab gitu kan. Itu menurut saya bisa bisa digaungkan lagi ataupun membaca bersama orang tua gitu kan. Jadi tugasnya kan sekolah minggu hari ini baca Alkitab kitab ini ayat sampai ini sama orang tuanya ya gitu kan. Itu kan sebenarnya sederhana ya mengajak mereka gitu kan. Jadi anaknya yang bilang, "Ma, ayo kita baca Alkitab yang ini," gitu kan. Jadi kalau misalnya mamanya nggak ngerti, ya di WhatsApp lah ketua sekolah minggunya. Kalau ketua sekolah minggunya nggak ngerti, di WhatsApp pendetanya. Kalau pendetanya nggak ngerti, di WhatsApp presesnya. Sampai kayak pengurus, pokoknya sampai dapat lah jawabannya kalau misalnya nggak tahu menjelaskan firman Tuhannya. Kan sebenarnya udah gampang kan begitu, udah sangat dinamis sekali kita sekarang, udah sangat fleksibel. Nah jadi untuk hal yang kedua ini tentang seperti masalah waktu yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Efesus itu, aplikasinya yang sederhana kepada anak-anak sekolah minggu adalah seperti ini. Jadi bagaimana mereka berusaha untuk tertarik nggak sih anak-anak sekolah minggu itu memberikan waktu mereka belajar firman Tuhan? Dan pertanyaannya selanjutnya adalah bagaimana kita membuat mereka tertarik membaca Alkitab contohnya. Ya kalau misalnya ayat hafalan oke lah, karena anak sekolah minggu kan sangat suka sekali diapresiasi, sangat suka sekali diberi sanjungan gitu kan. Tapi ini kan harus menjadi hal yang mendasar bagi mereka, bukan karena keterpaksaan, tapi bagaimana mereka dari dalam hati mereka akhirnya terbiasa, justru malah senang, justru malah menikmati membaca Alkitab itu yang perlu, itu tugas utamanya Nasyam-Nasyam ini, guru-guru sekolah minggu kan gitu. Walaupun nggak 100% tugas Nasyam, dan harus ada peran orang tua juga. Nah, jadi Aiman ini Hurku untuk gambaran umum ya. Saya nggak mau terlalu panjang kali nanti takutnya Nasyam jadi nggak ada yang bertanya, takutnya nanti saya terlalu mengintervensi. Mungkin itu gambaran umumnya berbicara tentang anak-anak sekolah minggu terkait dengan topik kita yang pertama tadi tentang makanan secukupnya, dan kemudian bagaimana mereka menghargai makanan gitu ya. Bukan berarti jualan ya, memberi harga kepada makanan, tapi bagaimana mereka memaknai makanan itu, apa sih sebenarnya yang ada di dalam makanan itu, bukan hanya sekedar gizi dan protein, tapi ada hal yang lebih penting lagi dari sekedar itu kan gitu. Ini adalah usaha, kerja keras, dan ini adalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan, dan saya tidak boleh menyisakannya. Gitu. Saya harus memakannya dengan rasa ucapan syukur, dan saya harus bersyukur karena orang tua saya masih bisa memberikan saya makanan seperti ini. Kan begitu. Masalah waktu juga seperti itu. Ya. Aman ya, Bu. Jadi panjang kali. Ondas Bani, moderator. Ya, Silakan. terima kasih Bapak Pendeta. Oke, kita akan memulai diskusi kita. Kepada teman-teman yang ada pertanyaan atau sharing, silakan. Atau ada pengalamannya, silakan. Dari Cikoko ada? Ada yang mau ditanyakan kepada Bapak Pendeta atau ada yang mau di-share, silakan. Dari Cijantung. Dari Pamulang. Ayo, kakak abang.
aku ada sedikit, Kak. Oke, silakan. Kakak Iya, siapa? iya, Roseni. Oke, Kak. Silakan, Kak. Aku hanya berbagi sedikit ya, berbagi pengalaman aja gitu loh. Eh, Poros Ngobat Haganupan, selamat sore, salam sehat ya, khususnya buat kita semua. Guru sekolah minggu memberikan hati dan pikirannya untuk melayani anak-anak sekolah minggu. Jadi aku hanya sedikit mengenai pengalaman gitu loh. Makin kesini ya puluhan tahun lah saya bilang gitu ya. Kita mengajar itu pun sekarang sudah jauh berbeda gitu loh. Kalau dulu kan masih bisa, ayo anak-anak, karena murid yang saya ajar, muridku sekolah minggu sekarang sudah jadi guru sama dengan saya. Kalau zaman-zamannya anak-anak ini dulu masih bisa, pokoknya ini hafalannya baca Alkitabnya gitu loh, masih bisa baca Alkitabnya di rumah. Kenapa masih bisa kita menyuruh dia membaca Alkitab itu per misalnya satu ayat? Karena dia belum ada pegangannya zaman dulu. Sudah ada tapi tidak seperti menjamurnya sekarang ini. Jadi kalau untuk sekarang ini kayaknya agak gimana ya? Memang mungkin kalau mungkin bagi saya mungkin agak dilema. Setelah saya ikut-ikutin semua perkembangan anak-anak sekolah minggu sampai seperti sekarang ini, saya kan muridku Priscilla lah ya. Priscilla guru kami itu kan udah murid saya itu dulu pertama anak sekolah minggu di Pamulang. Priscilla lah muridku tuh, sekarang udah jadi guru gitu. Zamannya anak-anak ini dulu masih muda. Pokoknya ini baca nih. Dikasih tahu sama mamahnya kan, kami ada bacaan tadi katanya Gus Minggu seperti ini. Jadi minggu depan kita tagih memang belum pernah dibaca, kita tanya mah. Tapi kok sekarang ini gimana ya? Memang agak sulit, itu memang sih jadi kendala bagi kita. Karena apa? Dengan ya alat-alat yang dipakai sama anak-anak ini gitu kan. Jadi ya enggak jauh-jauh beda lah. Mungkin orang tua pun tidak lagi membawa Alkitab ke gereja karena di gereja udah disiapin. Yang kedua, tidak pun kita membawa Alkitab kita ke gereja, sudah ada di handphone. Jadi mungkin tidak jauh beda. Nah, sekarang kita hanya tinggal bagaimana cara kita gitu loh menarik minat perhatian daripada anak-anak itu supaya dia mau. Karena saya memang benar luar biasa banget memperhatikan anak-anak ini dari berapa puluh tahun yang lewat itu sampai hari ini memang sudah semakin agak sulit gitu. Nggak jauh beda juga walaupun di sekolah seperti itu. Tapi memang bagaimana kita mengatasi ini gitu loh. Dan kita jangan mau dikalahkan oleh zaman. Walaupun sebenarnya zaman ini udah seperti ini, zamannya canggih. Tapi kan kita harus juga kita punya akal. Kita juga punya cara seperti apa supaya anak itu mau gitu. Ini sekarang memang yang harus kita bahas seperti gimana gitu. Saya sudah bilang kan kalau di kelas A kan masih bisa kita main-main, tidak perlu membaca Alkitab, hanya kita yang bacakan, kita bercerita. Di kelas B misalnya dia kelas 2 udah mulai kita nih. Nah, sekarang di kelas-kelas yang besar ini mungkin pada saat kita mengajar pun anak-anak itu apalagi tidak menarik banget itu ya, handphonenya yang dipegang gitu loh. Mana kitabnya? Ada kitabnya tapi yang dipegang adalah handphonenya gitu loh. Jadi mungkin kita juga ya haruslah memang kita banyak akal, banyak cara untuk mengatasi hal seperti ini, mempertanggungjawabkan bagaimana dia membawa Alkitab, membaca Alkitab di rumah atau di gereja gitu. Karena memang dilihat kan mamahnya pun bapaknya nggak membawa Alkitab ke gereja, tapi anak-anak ini kan masih kita paksa bawa Alkitabnya gitu. Ya cuman karena di handphone juga sudah ada ya seperti itu. Jadi kalau menurut saya ya sekarang kita tinggal hanya bagaimana cara kita gitu loh. Cara kita untuk melihat anak itu supaya dia bisa membaca meyakin bahasanya di dalam Alkitab itu banyak hal-hal yang harus diperhatikan gitu. Tapi kan mungkin ya kita bisa aja kita bicara orang tua aja mungkin belum tentu bisa membacakan seperti kata pendeta, hari ini ada membaca Alkitab enggak? Kita hanya menagih dan menuntut sama anak-anak, tapi gurunya ini ada enggak? Tapi saya yakin, mohon maaf kepada kita kalau hari ini guru sekolah minggu pasti, karena apa? Kita sudah mempersiapkan ayat-ayat ini yang akan kita ajarkan minggu depan gitu. Tapi ya untuk orang tuanya membaca nggak di hari ini belum tentu juga. Apalagi kita ibu-ibu yang sibuk, bapaknya yang sibuk belum tentu juga. Tapi bagaimanalah cara kita gitu loh. Bagaimana cara kita? Kalau saya memang akhir-akhir ke sini memang kalau mungkin di kelas besar agak seperti apa gitu. Karena tidak lagi seperti zamannya saya dulu mengajar anak sekolah minggu, zamannya guru ini dengan zamannya seperti sekarang ini. Jadi tinggal kitanya ini bagaimana gitu loh, kita gurunya ini bagaimana kita untuk berhadapan dengan anak yang seperti zaman sekarang ini, karena di tangannya udah handphonenya anak-anak mungkin lebih bagus handphone dia daripada kita. Jadi memang kalau kita tidak banyak cara, tidak banyak akal, apalagi di kelas yang sudah besar, ya kita memang bisa
kehilangan akal, ya bisa istilahnya kasarnya lah kayak mati kutu dibikin anak gitu loh. Jadi kalau saya sedikit pengalaman memang seperti itu ya. Pokoknya bagaimana caranya sekolah minggu aja kita berhadapan dengan anak zaman sekarang ini khususnya di kelas besar. Kalau dia masih kelas SD, kalau saya masih yakin. Tapi kalau dia sudah di situ masuk, dia di SMP, apalagi dia sudah ada mungkin kelas besarnya kelas 1 SMA. Emang kalau kita harus punya akal cara yang benar-benar gitu loh. Mungkin lebih banyak caranya kalau kita di sekolah, karena sekarang ini kan kita tidak bisa marah. Di sekolah aja udah nggak bisa marah, apalagi sekolah minggu. Gimana kita mau marah? Kadang-kadang kan kita hanya kesal, kita bawa aja dalam doa. Tapi kan ya mohon maaf lah, mungkin adalah juga batasnya gitu loh, ada batas-batasnya. Tapi inilah mungkin kalau saya sedikit berbagi pengalaman gimana caranya kita ini jangan sampai kehabisan akal untuk mengatasi kita mengajar di sekolah minggu itu khususnya di kelas-kelas besar. Berarti kita sudah harus banyak benar-benar bahan kita untuk berhadapan setiap minggu untuk anak-anak. Jadi berarti kan kreativitasnya kita. Kadang seperti sekarang ini juga kreativitasnya juga kita buat anak-anak ya kalau nggak sesuai nggak menarik, apalagi dia kelas besar gitu loh. Kalau di kelas-kelas kecil mungkin masih menarik gitu. Jadi kalau bagi saya memang untuk ayat kita 2 minggu ke depan sebenarnya sih nggak begitu sulit-sulit banget ya. Cuman bagaimana cara kita hanya menanamkan, menyampaikan kepada anak supaya dia tertarik. Jadi kalau untuk tadi membaca firman itu dia, ya kita mungkin nanti kita buat seperti apa caranya supaya dia harus membaca paling tidak seminggu berapa ayat yang dia baca untuk pertanggungjawaban dia nanti diberikan kepada kita gurunya. Harus kita atur seperti itu. Jadi saya sedikit hanya berbagi. Kalau untuk ini sudah tadi dijelaskan sama Pak Pendeta, nggak begitu sulit-sulit banget ya teman-teman ya. Tapi apalagi tadi udah ada tambahan dari Bapak Pendeta, tinggal kita hanya menambah, kita hanya memberikan seperti apa nanti kita punya kreativitasnya untuk menyampaikan firman tanggal 26 dan tanggal depannya itu supaya lebih bagus untuk penyampaian kita. Aimo itu kembaku hanya berbagi. Terima kasih. Masih di mute Kak Natali. Kak Natali masih di mute, buka. Oh, ya, terima kasih ya. Terima kasih untuk Kak Roseni Sinaga untuk share-nya, berbaginya. Mungkin ada kakak-kakak yang lain yang mau memberikan sharing juga atau ada pertanyaan-pertanyaan atau mau kasih berbagi untuk kreativitasnya, silakan. Saya boleh Kak, tapi saya Boleh Kak, izin silakan maaf, Kak Eta. mohon maaf tutup kamera dulu nggak apa-apa ya. Oke, siap. Saya tadi jadwal saya di tanggal 3 Juli tentang pembagian waktu time management. Tadinya sih waktu saya baca bahannya itu saya cuma berpikir anak-anak ya, konteksnya anak-anak, jadi jangan terlalu disiplin banget strength time gitu ya. Jadi saya cuma tadinya sih ngambil intinya kalau seorang anak-anak pembagian waktunya adalah ya dunia anak-anak. Sebaiknya anak-anak ya bersenang-senang gitu. Jadi jangan sampai jadi kita tuh kayak terlalu mendisiplin anak sampai yang dia nggak pernah happy dalam masa anak-anaknya gitu ya. Nah, untuk ternyata tadi pendeta membawa ke baca Alkitab bersama keluarga. Itu nanti saya punya link, ini saya mau share. Ini biasanya waktu itu awal-awal pandemi sering saya bagi sih renungan harian dalam bentuk podcast. Nah, ini saya rekam sendiri. Jadi waktu itu awal pandemi kan ya, kita perubahan dari offline ke online. Saya sering ikut webinar itu, di mana anak-anak megang HP itu tidak bisa dipungkiri, udah zamannya gitu ya. Hanya yang jadi masalah porsi dia menggunakan HP untuk Tuhan dan porsi dia menggunakan HP untuk main game. Nah, di situ akhirnya kita waktu itu penggiat anak ambil satu sikap termasuk saya membuat sebuah podcast. Podcast isinya adalah renungan. Jadi itu sebenarnya itu boneka tangan Mumu dan Mimi yang ceritanya membaca renungan. Nah, jadi di sini mempermudah justru orang tua nggak capek-capek lagi cari ayat apa, cuman tinggal pencet, klik, dia dengar. Itu udah ada 30 episode ya kalau nggak salah waktu itu. Jadi saya buatnya waktu itu tahun 20 pas benar-benar awal pandemi sekali waktu itu. Nah, cuman saya lihat juga di tempat saya sendiri di Cikopo belum terlalu respons sih ya. Tapi nggak apa-apa saya share aja.
Jadi itu aja sih yang dari saya udah share link Mumu dan Mimi di chat. Terima kasih Tuhan berkati. Oke Kak Eta, terima kasih. Apa mau ditanggapin oleh Bapak Pendeta dulu? Buat Saya boleh? tambahan Pak, Eh, di tengah. Atau Natalia, ada lagi yang mau bertanya? pendeta saya. Oh, halo. Oke, Ya. oke, oke. Oke. Silakan. Saya tertarik untuk keluarga membaca Alkitab bersama gitu ya. Anak-anak membaca Alkitab bersama keluarga. Mungkin pendeta kan banyak referensi atau pengalaman. Nah, itu kasih dong ininya, kiat-kiatnya atau bagaimana sih caranya untuk mengencourage keluarga dan juga anak-anak supaya mereka juga memiliki disiplin untuk mesbah keluarga baca Alkitab bersama. Itu aja sih ininya pertanyaan saya. Terima kasih banyak. Oh, kalau untuk yang remaja, Kak Roseni, kalau saya di remaja itu saya setiap mau di remaja tuh saya memang bilang ke anak-anak, kalian pada bawa Alkitab semua, bawa. Oke, kalau begitu tidak ada HP suci. HP selama ibadah itu pilihannya hanya 2. Tidak boleh kelihatan di atas meja atau HP-nya dikumpulkan, dan mereka biasanya milih, ya Kak, nggak usah dikumpulin, kita simpan aja di atas di tas. Jadi itu pilihannya, saya nggak kasih option untuk mereka pegang HP selama ibadah, karena mereka udah bawa Alkitab. Itu aja sih. Baik, terima kasih Kak Riri. Ini Bapak Pendeta mau menanggapi? Ya, kalau kiat-kiat sebenarnya ini ya, karena harus hati-hati juga ya, karena kalau misalnya kita buat jadwal membaca itu kalau pas dia di ayat-ayat yang sulit kan kasihin orang tuanya ya, pas anaknya menanya, Pak ini artinya apa, nggak ngerti bapak mamanya. Tapi sebenarnya kita bisa buat kurikulum. Kalau misalnya gampangnya kan buku Aku Gereja itu kan sebenarnya menjadi kurikulum ya, walaupun sebenarnya beberapa ada teks-teks yang menurut saya agak kurang relevan dengan anak-anak ya. Tapi enaknya itu sebenarnya kalau misalnya mau ngasih task kepada anak sekolah minggu, ngasih tugas kepada anak sekolah minggu itu tidak hanya ayat hafalan, tapi ayat yang udah mereka dengarkan tadi, kan gitu. Yang tadi dikotbahkan aja. Oh, begitu kan. Jadi sebenarnya jadi mereka secara tidak langsung mereka mengingat kembali khotbah dari kakak-kakak sekolah minggunya gitu kan. Dan kemudian mereka membaca bersama orang tuanya. Jadi orang tuanya pun kadang-kadang pasti banyaknya orang tua ini yang tahu sesuatu tentang Alkitab itu dari cerita anaknya kan gitu. Ataupun dari cerita guru sekolah minggunya. Mau itu majelis kayak dia ataupun dia Jumat biasa. Menurutku untuk kiat-kiat sederhananya sih mungkin itu dulu ya Kak ya. Tapi kalau mau lebih enaknya bisa kita buat kurikulum. Jadi ada jadwal baca yang benar-benar jangan sampai nanti bacanya di imamat ya kan. Kemudian dibunuhlah dibagi 12 seturut dengan jumlah suku Israel. Nah, itu kan harus kita hindari. Tapi ada ayat-ayat yang menurut saya yang bisa kita plot, yang kita bisa buat jadi kayak apa ya? Kalau di istilah kami itu share Christian praksisnya itu untuk anak sekolah minggu itu ada pembagian bacaannya tentang ini, tentang ini, tentang ini. Tapi kayak di Aku Gereja kan ada ya, setiap bulan kan ada judul-judul yang tertentu ya. Nah, itu sebenarnya bisa jadi kurikulum. Cuma kalau mau lebih detail lagi, lebih intens lagi dalam hal mempraktekkan ini tentang membaca bersama Alkitab, membaca Alkitab bersama keluarga, mungkin hal sederhananya itu aja sih, Kak. Ya, jadi tentang kita buat kurikulum, jadwal bacanya nggak perlu panjang-panjang, nggak perlu satu perikop juga. Jadi hanya ayat-ayat yang sederhana yang sesuai dengan porsi kelas A, kelas B, kelas C atau kelas remaja itu kan. Apalagi kayak anak-anak remaja. Menurutku ketika anak-anak remaja mau mengajak papa mamanya dan papa mamanya mau membaca bersama, mereka bisa jadi lebih satu frekuensi loh. Ya kan? Karena anak remaja ini kan agak-agak tensin sebenarnya kalau misalnya
terlalu dekat sama orang tuanya, papa mamanya. Tapi ini mungkin bisa jadi jalan yang solutif untuk mereka, untuk bisa membangun hubungan yang lebih akrab lagi dengan orang tuanya. Jadi ada banyak faktor-faktornya sebenarnya, tapi seperti yang udah di Kak Eta berusaha kita dari podcast itu, mungkin beberapa ada yang tertarik dengan mendengarkan podcast gitu kan, tapi pasti ada juga orang-orang yang lebih tertarik dengan membaca begitu. Tapi kalau kiat-kiatnya ada banyak sih ya Inang Ketua ya, kalau kiat-kiatnya, tapi yang sederhananya mungkin kalau misalnya yang mau dibuat kurikulumnya begitu, sebenarnya lebih enak ya kan. Jadi bacanya dia nggak hanya bisa kita buat istilahnya nggak nurut misalnya ke kejadian keluaran imamat dan kemudian bilangan ulangan, nggak harus begitu, tapi kita buat aja yang sesuai dengan yang apa ya, ada tema generatifnya gitu ya, tema generatifnya yang kita plot ini tentang ini ayat-ayatnya ini gitu kan. 3 ayat 4 ayat dibaca bersama orang tua menurut saya masih masuk lah untuk anak-anak sekolah minggu gitu kan. Jadi mereka tahu papa mamanya juga suka baca Alkitab walaupun terpaksa karena anak-anaknya misalnya. Tapi it's okay. Menurutku itu bisa memberikan dampak yang luar biasa untuk masing-masing keluarga yang lagi punya anak-anak sekolah minggu di rumahnya gitu. Itu aja mungkin untuk kiat-kiatnya Kak. Ya, kembali ke moderator. Oke, apakah masih ada lagi yang mau bertanya atau share atau punya pengalaman dalam seperti yang ada di tema ini? Iya, halo, selamat malam Ya, semuanya. boleh. Ya. Mungkin aku mau tanya sedikit ya untuk yang tanggal 26 Juni. Ini kan tentang makanlah secukupnya ya. Ya. Di buku aku gereja itu kan ada tulisan, ada apa sih bacaan yang untuk kelas kecil tuh, tapi adik-adik ada bangsa Israel yang mengambil banyak roti untuk keperluannya sendiri, dia egois dan serakah. Ingat ya, Tuhan marah kalau kita serakah. Serakah artinya ingin mendapat lebih banyak dari apa yang sudah dimiliki. Dan Tuhan marah kalau kita mengambil makanan yang banyak ya. Ini kan untuk kelas kecil ya. Kata serakah untuk mereka itu kan mungkin bisa kita artikan lebih simpel lagi. Dari mungkin rencananya sih saya pengen bikin kayak, mungkin jumlah anak sekolah minggu kelas kecil hari itu ada 12. Lalu saya mau bikin satu baskom gitu yang isinya tuh bener-bener 12 juga. Jadi mereka ambil secukupnya untuk mereka. Kalau bisa tuh semuanya cukup dapat. Jadi kita guru sekolah minggunya nggak ngelihat gitu mereka ngambilnya 1 kah 2 kah. Jadi maksudnya tuh biar cukup buat semuanya gitu. Cuma saya mau nanya di sini, takutnya itu out of context malah jadinya jujur ya, bukan serakah. Itu gimana ya bagusnya tuh? Ya. Makasih. Kak Delinda, ini berarti satu pertanyaan ya. Apa mau langsung ditanggapi oleh Bapak Pendeta? Kalau masalah praktek itu nggak perlu Pak Pendeta aja yang menanggapi Kak. Mungkin sudah bisa. Tapi yang dibilang Belinda tadi mungkin masuk akal ya. Cuma di Pamulang udah ini ya, udah onsite semua ya anak sekolah minggunya. Udah, kita offline semua. Kayaknya bisa sih, istilahnya nggak terlalu jauh melembang ya, apa sih, menyimpang ya, tapi bisa juga disampaikan tentang hal ya mencukupkan dan saling berbagi itu masih bisa lah, tentang mencukupkan kepada diri sendiri gitu kan. Kalau menurutku ya, mungkin kakak sekolah minggu yang lain siapa tahu ada yang saya tambahin sedikit Pak Pendeta. Oke, silakan. Untuk makanan secukupnya itu ya kakak sekolah minggu coba nanti hari Minggu bawa aja permen, suruh diambil sama anak-anak seperti yang di piring gitu ya, diambil secukupnya. Jadi ada nanti ngambil 5, ngambil 6, ngambil 7. Nah itu kan ada yang serakah. Aku yakin anak-anak itu
siapa yang ini ya, kita memberikan yang secukupnya. Jadi anak sekolah minggu itu kita biasakan mengambil secukupnya permen itu yang akan kita berikan. Itu juga bisa begini Pak Pendeta ya. Itu untuk di pengajaran nanti. Jadi yang hal-hal kecil aja sih, yang nggak usah ini, nggak usah yang mahal-mahal. Cukup mungkin permen yang menarik buat anak sekolah minggu. Mungkin ada aja. Silakan kita aja kadang-kadang kalau dikasih di piring itu permen mungkin satu gomak gitu ya. Nah itu kan sebenarnya sudah menyalahin aturan, gitulah. Itu tambahan dari saya aja. Oke, terima kasih. Ya. Mungkin ada yang lain? Saya Kak, saya juga kebetulan ngajar tanggal 26. Ya, silakan Kak. Kayaknya kalau saya sih point of view-nya itu saya ke bersyukur ya. Jadi lebih bersyukur. Saya akan mengarahkan untuk adik-adik belajar bersyukur atas apapun makanan yang dihidangkan di rumah. Contoh, nasi, bayam, tempe. Udah, jangan sampai, aduh, nggak ada ayam McD, nggak mau makan. Nggak begitu gitu. Jadi nanti saya lebih ke bersyukur aja, mama masak apa ya udah dimakan. Ya sekali-sekali kalau sebulan sekali makannya diajak ke McD, KFC, bolehlah. Tapi jangan menunya harus ayam Kentucky terus, harus apa, mungkin itu sih. Lebih ke situ nanti saya bawa. Gitu aja. Nah, itu kan seperti yang dikatakan Kak Eta, kalau untuk saya, pengalaman saya di rumah, kebetulan kalau anak-anak saya ini, anak-anak yang selera makannya dan neko-neko. Jadi apapun yang disediakan di rumah, bahkan yang sederhana sekalipun, mereka akan tetap makan. Mereka, tapi biasanya ada request juga. Nah, yang jadi masalah kalau saya itu berlebihan makan. Nah, itu dia. Jadi kadang-kadang saya jadi kayak gimana ya, kok kayak membatas-batasi gitu. Ini sharing saya Pak Pendeta ya. Jadi kalau mungkin kebanyakan orang tua mereka problem di memberi anaknya makan karena mereka makan pilih-pilih, makan menolak susah makannya. Nah, kalau problem di saya itu anak saya doyan makan, jadi apapun mereka makan, tapi tidak akan sah kalau tidak nambah. Kalau belum nambah dia ribut, saya kan belum nambah. Nah, itu kalau makan yang berlebihan itu tema untuk kali ini kayaknya pas banget, itu makan yang secukupnya. Kira-kira kata-kata apa yang pas untuk anak saya ini supaya ya dia bisa mau mendengar gitu. Kalau selama ini kan kalau cukup makanya jangan berlebihan, jangan banyak-banyak. Aku kan belum nambah. Ya, itu jadinya sedikit problem buat saya. Mungkin ada teman-teman atau Bapak Pendeta yang bisa kasih saran atau kasih masukan buat saya, kira-kira bagaimana? Ya. Belum kata kali. Mau ya, Kak. Nambahin Boleh ya. saya, Kak? Siapa dulu? Siapa dulu nih? Apa Kak Lisbeth dulu? Apa Kak siapa tadi ya? Sama Lisbeth. Oh, cuma Lisbeth. Ya, silakan Kak Lisbeth. Lisbeth Ayo, mana Kak. nih? Kak Lisbeth haloho aja, Kak Lisbeth haloho. Kita si sama Goran ternyata. Oh, Si Gumondrong. Daku ini berarti. ya ampun. Iya. Saya pikir memang cuma Kak Lisbeth satu aja, tapi ternyata Kak Lisbeth dua-duanya ya. Iya, Kak. Ya, Oke, silakan, saya duluan Kak. ya, Kak. Ya. Terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Saya memang nanti hari Minggu yang bertugas di kelas remaja membawa firman. Jadi yang tanggal 26 ya. Jadi kalau menurut saya di dalam pasal Keluaran ini 16 ayat 16 sampai 20 ini kan kisah perjalanan bangsa Israel
setelah keluar dari Mesir ya. Nah, di dalam 16 itu ayat 16 itu menurut saya nats ini bahwa Nabi Musa, Allah memerintahkan melalui Nabi Musa kepada bangsa Israel itu suatu disiplin tentang makanan, karena di dalam ayatnya kan katanya begini, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing. Kamu boleh mengambil untuk seisi kemahmu segomer seorang menurut jumlah jiwa. Lalu di dalam ayat 19 katanya, Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan busuk. Nah, ini kan untuk anak-anak menurut saya bahwa kita bisa mengajarkan mereka juga disiplin di dalam menghargai makanan seperti yang diajarkan dalam firman ini. Misalnya kita contohkan di dalam keluarga, ketika makan anak-anak misalnya di meja, tentunya mamanya kan sudah menyiapkan makanan itu secukupnya, seukuran untuk keluarga gitu ya. Nah, tetapi ketika anak-anak itu mau makan, mungkin ini yang sudah bisa mengambil makan sendiri gitu ya, mengambil nasi, lauk, tentu kita ingatkan supaya mereka ketika mengambil itu mengukur isi perutnya. Mungkin anak si A, si B, si C itu kan tidak sama masa isi perutnya. Mungkin ada yang kurus sedikit makan biasa, ada yang gemuk banyak makan. Tetapi ketika mengambil itu mereka ambillah yang sesuai takaran kebutuhannya gitu, misalnya mencontohkannya. Tetapi tidak boleh lebih dari yang lainnya, karena mama menyiapkan itu udah mengukur kebutuhan klien, jangan sampai ada yang tersisa gitu. Karena yang tersisa itu tidak diinginkan Tuhan, itu akan terbuang sia-sia. Jadi di dalam memberitakan ini juga bisa teraplikasi terhadap keadaan anak-anak di rumah ya. Sehingga ketika itu nanti diambil secara nafsu, dia mengambil ikan 2 atau 3, tetapi akhirnya tidak habis, itu ada unsur ketamakan di dalam sikap perilaku anak-anak. Jadi disiplin untuk menghargai makanan, berkat yang diberikan Tuhan. Kalau saya itu yang saya tangkap di dalam nats ini, yang boleh juga diajarkan kepada anak-anak. Itu sedikit dari saya. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Lisbeth. Selanjutnya, silakan Kak Lisbeth. Apa tuh? Ya, dari Gondrong ya Kak. Ya Kak. Silakan Kak. Iya, menarik tadi sebenarnya mikir-mikir kalau di kelas remaja itu makanlah secukupnya gitu kan. Kalau di kelas kecil mungkin gampang ya, seperti tadi kakak-kakak sudah memberikan bisa berbagi seperti kata ketua bawa permen ambil secukupnya, kita lihat kan nanti ada yang lebih banyak ambilnya, ternyata kan itu juga tidak ambil secukupnya. Kalau di kelas besar ini kalau kita praktekkan begitu mereka tidak tertarik nanti dengan pembelajaran. Kadang mereka akhirnya ngobrol satu dengan lain, bingung nih. Ini Pak Pendeta takutnya salah nih ya. Pikiran dari tadi masukannya ya bisa juga kita di kelas besar seperti kata Kak Lisbeth Haloho dari Cikoko tadi, dengan makanan yang sudah ada kita ajarkan ke anak-anak untuk mengambil sebagian yang cukup dengan diri kita, atau mungkin juga kepikiran
menyampaikannya makanan secukupnya itu bisa juga kali ya Pak Pendeta kita masukkan bagaimana kalau kita ambil makanan itu berlebih gitu kan dari segi kesehatan. Mungkin kalau anak remaja ya mungkin lebih tertarik. Kalau berlebih nanti kan kalian bisa sakit gitu. Bukan hanya karena serakah, tapi bisa sakit. Bisa sakit lambung, bisa sakit perut, gitu kan. Mungkin itu bisa juga kita sampaikan ke anak-anak kalau di kelas remaja mungkin ya, Pak Pendeta ya. Nah, terus selanjutnya mungkin bisa juga kita contohkan sekarang ini anak-anak kan ya kalau seperti kita, seperti kami lah di rumah kan, di rumah sendiri dianya, jadi kadang nggak masak lah, apalah karena sibuk kerja, akhirnya GoFood ya kan. Nah GoFood ini juga mungkin kita bisa ajarkan ke mereka, beli GoFood itu jangan berlebih, kalau sudah pilih ini, jangan semua dipilih gitu kan. Pilihlah sesuai yang untuk diri yang cukup untuk dimakan. Terus kita sampaikan juga bahwa kalau berlebih itu juga Tuhan tidak menginginkan kita, karena kan Tuhan mencukupkan hari ini seperti kata firman tadi, ambillah, Tuhan berkata bahwa hanya cukup satu orang satu gitu kan. Jadi mungkin Lembang nggak kalau sampai ke sana, melebar banget nggak kalau sampai ke sana, kita sampaikan ke anak-anak remaja Pak Pendeta. Terima kasih. Terima kasih Kak Lisbeth. Silakan Pak Pendeta menanggapi. Iya, kalau untuk remaja mungkin bisa ya Kak, lebih luas lagi karena mereka menurut saya kapasitasnya cukup lah untuk hal itu. Cuman yang mungkin agak miss ya, di anak-anak remaja itu malah sekarang banyak itu anak-anak remaja yang apa loh, dietan loh. Dia jadi menjaga body gitu, menjaga body walaupun ya mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi banyak anak-anak remaja yang memperhatikan ini ya fisik karena membandingkan dengan K-pop gitu kan, yang kurus-kurus segala macam gitu. Nah tapi hal secukupnya yang mungkin bisa kita sampaikan kepada mereka adalah ya seperti tadi udah Nasim sampaikan tentang sesuai dengan kesehatan kan begitu. Cuma yang kasusnya Inang Burgiseng tadi kalau nggak nambah nggak afdol gitu ya, tapi itu gimana ya cara ininya ya, cara menanggapinya ya. Tapi menurutku kayak masalah obesitas gitu ya, kayak masalah di anak-anak sindrom apa istilahnya, sindrom metabolik apa gitu ya, saya lupa istilahnya apa. Jadi itu pun jadi permasalahan banyak ya, dan bahkan ada juga yang meninggal karena kebanyakan seperti itu. Cuman sekali lagi kita gimana ya, kasih batas-batasannya itu tentang hal secukupnya tadi dengan contoh-contoh tadi mungkin. Nah, ya perut kenyang hati senang tidur tenang gitu kan. Ada juga yang tidur selamanya gitu. Nah, tapi ya ini penting. Inilah yang kenapa saya katakan kalau guru-guru sekolah minggu itu yang harus benar-benar mengupgrade terus kemampuannya untuk berpikir kan gitu. Nah, kalau dalam hal anak-anak gitu kan orang tua senang melihat anak-anaknya tambah gitu kan. Tapi di sisi lain orang tua juga ada yang takut anaknya kegemukan. Di sisi lain ada juga anak-anak yang seperti tadi di chat tadi, ada yang susah makan, ya bersyukurlah bisa makan terus anaknya gitu kan. Ya kalau makan setiap 1 jam 2 jam ya repot juga kan, bisa jadi penyakit juga gitu. Jadi ada selalu hal-hal yang dilematis di dalam setiap kondisi itu. Tapi yang kita jelaskan adalah dengan makan secukupnya itu mengajarkan kita tentang bagaimana mungkin kalau remaja bisa lebih jauh ya tentang kondisi tubuh, tentang asupan gizi dan protein untuk berpikir, energi dan sebagainya itu masih bisa. Tapi kan untuk anak-anak sekolah minggu seperti tadi ada juga kan anak sekolah minggu yang kayak kata Inang Lisbeth tadi, yang misalnya kayak GoFood lapar mata ya. Wah kalau dipesan ada promo gitu kan. Pas sudah nyampe yang dimakan cuma nasi sama telurnya gitu kan, yang lain-lainnya nggak dimakan. Nah tapi untuk anak-anak sekolah minggu mungkin kita batasi ya supaya nggak terlalu, mereka juga supaya nggak terlalu bingung ini yang mana sih sebenarnya poinnya gitu kan. Jadi kita jelaskan aja makanannya secukupnya itu adalah misalnya yang dihidangkan oleh orang tua. Nah itu adalah porsi seperti tadi kata Inang Lisbeth Haloho, 3,6 liter itu adalah takaran yang pas untuk seseorang mencukupi kebutuhan makannya kan begitu. Makanya Musa mengatakan 3,6
segomer satu orang kan begitu. Pintar juga si Musa ini kan, dia bisa menghitung, mungkin itu juga tradisinya mereka bahwasanya 3,6 liter itu kalau kita minuman berapa ya, air 2 liter ya, 2 liter ya, itu nanti bisa dikembangkan untuk anak-anak remaja. Tapi ini mau menjelaskan bahwasanya ya kita bilang, jadi yang disidangkan oleh mama papa itu adalah makanan yang cukup. Terus bisa tambah nggak kakak sekolah minggu? Oh, bisa, tapi jangan sampai, kalau di orang Islam itu ada yang bagus itu kan, makan jangan sampai terlalu kenyang kan gitu kan. Apa sih nama istilahnya itu? Jadi ada mereka ada istilahnya itu makan jangan sampai terlalu kenyang, tapi benar-benar mau menjelaskan tentang kecukupan kan begitu. Tapi menurutku kalau sekolah minggu nggak usah diajari tentang hal itu ya. Tapi secukupnya itu ya dihidangkan orang tua, nah itu sudah cukup. Ya kalau mau tambah nggak apa-apa, tambah sedikit-sedikit, tapi jangan sampai kekenyangan. Kalau kekenyangan, apa ya istilah bahasa Bataknya apa ya? Mau atau nanti kan gitu kan. Ya, makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Nah, itu kan berbicara tentang kecukupan kan begitu. Nah, tapi menurutku kita cut di situ ya, kita cut di situ untuk anak-anak kelas-kelas A, B, C gitu ya, bahwasanya ya makanan yang secukupnya itu jangan menyisakan makanan dan kemudian jangan membuang-buang makanan, dan tidak berlebihan. Makanan itu adalah berkat dan itu adalah anugerah dari Tuhan kan begitu. Nah, yang jadi tugas kita selanjutnya adalah ketika ada orang tua yang ngasih makanannya berlebih-lebihan terus kan gitu karena udah terbiasa. Tapi kayak misalnya yang baru Getseng ya bisa secara persuasif bilang gitu kan. Tapi nanti kalau kamu kenyang jadi gampang ngantuk loh. Kalau terlalu kenyang nanti justru malah jadi apa ya, itu jadi gampang pengen tidur bawaannya gitu kan. Nah, itu mungkin dikasih hal-hal persuasif gitu ya, bukan diancam-ancam. Nanti kalau kenyang kali meledak perutmu gitu kan, itu kan udah nggak zaman kita sekarang lagi tuh gitu kan. Kita harus dengan hal yang persuasif yang pintar kita mengkomunikasikan kalimat itu kepada anak-anak kita. Mungkin itu aja ya. Tapi untuk kelas remaja seperti dikatakan Inang Lisbeth Ursigumondung tadi bisa lebih luas lagi karena kapasitasnya mereka bisa sampai kepada hal yang lebih, ya mereka udah bisa lah mikir kalau makan itu adalah kebutuhan yang primer gitu ya, bukan hal yang sekunder kan gitu. Yang paling bahaya itu adalah makan makanannya teman gitu kan tanpa permisi, ya itu bahaya gitu. Atau makan tanpa bayar itu bahaya. Oke, itu aja mungkin. Ya siapa tahu ada lagi. Ya, apakah ada lagi? Boleh tanya lagi? Saya Ya, sih nggak silakan, Kak ngajar, Riri. saya sih nggak ngajar. Tanggal 26, tanggal 3 nggak ngajar. Ya Kak, silakan Kak Untuk Riri. yang tanggal 26 ini memang khusus makanan jasmani saja gitu ya, skopnya. Boleh nggak ke makanan rohani, makanan jiwani gitu. Misalkan kayak main game anak remaja nih, itu kan butuh hiburan gitu. Mungkin bisa nggak, boleh nggak pendeta diarahkan, diingatkan juga, boleh nggak disinggung skopnya ke situ, makanan jiwa, makanan yang lain selain fisik gitu. Terima kasih. Nah, itu bagus. Tapi gini, saya kasih gambaran. Kalau makanan rohani itu nggak ada yang cukup. Gitu. Nanti ke situ dia. Tapi mungkin yang kita bisa sampaikan kepada mereka itu tadi masalah mana yang lebih banyak yang mereka makan gitu kan. Istilahnya makanan rohanikah atau makanan badaniah mereka. Nah, mungkin bisa ke situ ya. Karena kalau makan rohani nggak ada cukupnya ya. Kita pun yang sermon ini pun karena kurang terusnya kita yang pengen belajar terus. Nah, tapi kayak mereka harus kita jelaskan bahwasanya sekarang ini mereka berada dalam kondisi yang makanannya tentang makanan badaniah mereka itu, makanan badaniah itu bisa untuk remaja mungkin ya, badaniah itu tidak hanya makan tapi kayak kepuasan, kayak ada me time-nya mereka, ataupun misalnya kayak udah lama aku bisa lah main gamenya kan, udah selesai ujian nih gitu kan, tapi terus main game akhirnya nambah minus matanya kan gitu kan, itu kan udah nggak bagus juga. Mereka ini kan udah selesai ujian ya, udah selesai ujian semua. Nah, itu kesempatan, itu menurut saya hampir semua anak-anak umur sekolah minggu remaja itu kesempatan, tidak ada belajar kita main game kan begitu. Tapi bisa juga kasih tahu bahwasanya, nah walaupun sudah nggak sekolah lagi ataupun masih libur, ya harus bisa membagi waktunya. Jangan lebih banyak main game dibandingkan jangan lebih banyak main game dibandingkan dengan tentang belajar, membaca buku pelajaran contohnya, ataupun misalnya membaca Alkitab atau cerita-cerita
Karena kan banyak sekali sebenarnya tentang tokoh-tokoh rohani, misalnya kayak gitu kan. Kalau untuk remaja mungkin bisa kita sampaikan ke sana kayak tokoh-tokoh inspiratif gitu kan. Itu mungkin bisa jadi kayak hal yang menarik bagi mereka gitu kan. Walaupun nggak bisa, menurut saya sekarang kalau di zaman sekarang ini nggak bisa kita batasi mereka tentang hal bermain gamenya mereka itu ya. Itu jadi kayak PR seluruh bangsa kayaknya itu. Nggak bisa lepas mereka udah punya handphone masing-masing itu udah repot lah. Tapi bisa kita dikit-dikit step by step kita kasih kayak fondasi ke mereka bahwasanya sebagai orang yang dikasihi Tuhan ya harus bisa membagi porsi yang harus lebih banyak ke Tuhannya, ke rohaniahnya daripada ke badaniahnya. Oke, mungkin itu aja yang ketua. Ya. Baik, apa masih ada lagi? Kak Natali boleh nggak? Atau buat kita, ini pertanyaannya sebenarnya menyinggung, tidak ini dengan apa namanya untuk firman minggu depan. Ini boleh, pertanyaan Kak, dari minggu yang lalu, anak sekolah minggu tentang makanan sehat. Mau menyampaikan ke pendeta aja, takut kemarin tuh saya salah menyampaikan pertanyaan anak sekolah minggu di kelas remaja. Mungkin nanti kakak-kakak juga suatu saat punya pertanyaan atau mungkin ada sedikit menyimpang ke sana. Jadi kemarin tuh kita makanan sehat di sana kan diceritakan bahwa Daniel dan teman-temannya tidak mau makan makanan raja. Ya kan? Karena apa? Karena makanan raja itu terlebih dahulu dipersembahkan kepada dewa. Itu dia di dalam firman, itu kemarin kita baca di dalam firman. So, anak sekolah minggu bertanya gini, Pak Pendeta, gimana dengan kita sekarang? Kalau halak simbalok kan ada kurbannya tuh. Mereka potong-potong dengan doa mereka. Kita kan dikasih. Apakah itu boleh kita makan? Nah, mereka bertanya. Nah, ini satu pertanyaan yang membuat saya bingung. Waduh, ini jawabnya apa? Gitu kan? Ini jawabnya apa? Terus saya jawab begini, Pak Pendeta, saya juga salah apa enggak? Akhirnya saya ambil ayat hafalan. Saya melarikannya ke ayat hafalan, ketepatan ayat hafalan hari itu Roma 14 ayat 17 itu katanya sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minuman gitu kan. Tetapi sebenarnya nah itu kan, terus saya bingung ke sana soal makan dan minuman kan kita kasih Kak, dia dimakan kita makan itu kan sama seperti mereka juga. Terus saya sampaikan gini, alasannya saya bilang itu salah nggak? Takutnya salah menyampaikan, kan saya bisa koreksi lagi dengan anak-anak di minggu yang akan datang lagi bahwa gini adik-adik, ini di tahun pada zamannya Daniel ini mereka tidak mau makan sebenarnya karena mereka tidak mau mengikuti. Kalau mereka makan berarti ikut ajarannya si Nebukadnezar, mereka dengan Baalnya mereka gitu kan. Nah terus Kak, kita kalau makan yang kemarin kurban dibagi ke kita berarti kita ngikut ajarannya mereka dong Kak, katanya gitu. Terus saya bilang lagi, itu di zaman sebelum Tuhan Yesus dikirim oleh Allah ke dunia. Kalau sekarang kan dunia kita kan bukan apa yang kita makan gitu kan, tapi apa yang keluar dari mulut kita itulah yang najis. Itu Pak Pendeta, saya bingung gimana itu meluruskannya Pak Pendeta. Sebenarnya sederhana. Kalau itu anak sekolah gimana gitu. Kita anak sekolah sama dong Kak, saya juga dapat tuh Kak. Iya, semua dapat, saya juga pernah dapat gitu. Nah, kalau sebenarnya sederhananya kan mereka kalau misalnya mereka mempermasalahkan, dan itu kan udah didoakan begini-begini. Ya kalian sebelum makan ya berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Jadi makanannya udah milik Kristus gitu kan, sederhananya. Tapi kan kalau penjelasannya Kak Lisbeth itu kalau untuk anak remaja masuk sebenarnya kan begitu. Jadi kan itu bisa kita terjemahkan sebagai itu ajaran agama mereka, dan tujuan doanya kan bukan untuk bukan untuk membuat mengajari kita tentang ajaran agamanya, bukan kan begitu. Tapi itu adalah bentuk dari ajaran mereka untuk saling berbagi kan begitu. Dan kita menerima itu bukan berarti kita menerima itu dari kebaikannya mereka secara personal, bahwasanya mereka setelah mempraktekkan ajaran agamanya. Jadi itu nggak jadi makanan haram bagi kita. Itu jadi makanan yang ya itu adalah anugerah dari Tuhan melalui saudara kita yang berbeda agama. Kalau misalnya kamu takut itu didoakan dan sebagainya, ya kamu doa lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya makan kurban ini kan gitu. Karena kalau misalnya bawa nanti ke arah-arah yang lain nanti lebih panjang lagi, karena anak sekarang itu udah hebat loh. Bahkan saya baru ini pertama kali dengar kasus ada yang begitu, ternyata ada yang mempermasalahkan kurban juga anak-anak sekolah minggu kita ya. Luar biasa juga mereka.
Iya, ini di kelas remaja Pak Pendeta, kan saya ngajar di kelas remaja. Jadi itu tadi mengajar di kelas remaja itu seperti tadi yang topik kita ini kan, itu kalau gampang dicerna mereka tidak sepertinya udah biasa dengar gitu kan. Ada Hal-hal hal yang yang challenging gitu ya. iya itu sudah, jadi mereka tidak akan mau dengarkan firman seperti kata Ina Roseni tadi, mereka akan mulai dengan kiri kanan tidak konsentrasi, itu anak remaja. Nah itu tadi, jadi kemarin juga saya sampaikan juga Pak Pendeta, seperti kata Pak Pendeta, pada saat kalian makan itu berdoa tidak, begitu kan? Berdoa Pak. Sudah, berarti kalau kalian berdoa, kalian tidak ikut ajaran mereka berarti kalian menyerahkan makanan itu kepada Tuhan untuk jadi berkat buat diri kalian. Jadi boleh dimakan Kak? Boleh, saya bilang jadi Pak Pendeta. Padahal udah dimakan mereka duluan ya kan. Sudah dimakan Baru duluan. Itu Pak Pendeta. Pas mereka dapat kurban nggak ngasih tahu. Terima kasih Pak Pendeta penjelasannya, karena kan hal-hal kritis begini takut salah menyampaikan ke anak-anak, jawaban kita salah. Kalau tadi yang saya sampaikan itu ada koreksi, bikin minggu depan kalau ketemu dengan anak-anak kan bisa di review kembali bahwa diarahkan kembali jawabannya begini, gitu Pak Pendeta. Makasih Pak Pendeta. Oke, siap. Apa masih ada lagi? Kalau tidak ada, apakah ada tugas-tugas dari Bapak Ketua? Oke, ini agak lama sermon kita malam ini, banyak ininya. Jadi sama seperti Kak Lisbeth bilang tadi, daging babi dimasak rendang jadi haram. Padahal warungnya udah 2 tahun lalu tutup kan. Jangan seperti itulah. Oke, pengumuman kita tanggal 26 Juni jangan lupa ya, kita ada pembinaan untuk resort itu dunia anak dan kreativitas pengajaran anak ya. Nah ini udah di-share sama Kak Fani. Tolong untuk semua guru-guru sekolah minggu supaya hadir ya, jam 4 sore kok. Setelah mungkin setelah tidur siang hari Minggu bisa kok ikut ya pembinaannya. Yang kedua, ada acara distrik juga nanti ada, yaitu ada acara kenaikan kelas. Itu nanti tanggal 9 Juli, itu distrik 7 ya. Nanti live atau hybrid itu dari GKPS Tangerang. Jadi kita mau gabung ke Tangerang juga boleh. Kalau ke sana bawa anak sekolah minggu kita juga sana boleh ya. Kita hybrid. Boleh online, Zoom maupun YouTube ya. Itu tanggal 9 Juli. Yang ketiga, ibadah raya untuk sekolah yang sudah kita rencanakan itu yang bulan Agustus ya kalau nggak salah kita sudah rencanakan berbentuk ibadah raya atau retreat itu kita tiadakan karena tahun ini juga ada olop-olop ya satu resort. Jadi kita gabung saja di situ. Nah nanti di olop-olop resort ini kemungkinan ya, mudah-mudahan ada yaitu pra-olop-olop pertandingan seperti 3 tahun lalu. Nah kita juga nanti tolong untuk anak-anak sekolah minggu kita pikirkan juga pertandingan di lapangan gitu, apa yang mereka bisa kita inikan ya, kita berikanlah ide itu anak-anak sekolah minggu. Jadi orang tua bertanding, anak-anak sekolah minggu juga bertanding ya, setuju mungkin ya. Nah, nanti kita pikirkan itu kemungkinan akan dilakukan pada awal September atau pertengahan September. Ini tergantung gedung ya. Kita sekarang lagi cari gedung. Nah, untuk sekolah minggu, PIC-nya itu Laya Gorga Sinaga, koordinatornya. Karena saya di kepengurusan inti di atas. Jadi, saya serahkan kepada Laya Gorga Sinaga ya, untuk mengkoordinir acara sekolah minggu. Jadi, nanti ada 2 pra-olok-olok, anak sekolah minggu juga kita beri, beri aktivitasnya untuk ikut berlomba. Jadi, mungkin Cikoko lawan Pemulang, anak sekolah minggu itu kan rame tuh, ya. Ini fanatik, apalagi orang tuanya pasti fanatik gitu. Nanti bisa main bola atau apa segala macam terserah kita lah. Kita pikirkan.
Kemudian poin keempat, itu ada pembinaan nanti, pembinaan untuk difabel, guru sekolah minggu kita diharapkan ikut juga nanti mengikuti acara pembinaan. Nanti dilakukan juga untuk difabel distrik 7. Tanggalnya mungkin nanti akan kita informasikan melalui grup ya. Tanggalnya kapan, jamnya kapan. Tapi kita mudah-mudahan setiap jemaat kita mengikuti pembinaan untuk anak-anak difabel kita. Jadi guru-gurunya nanti kita persiapkan bagaimana untuk mengajar atau bagaimana untuk menangani anak-anak sekolah minggu yang difabel. Jadi itu ada 4 poin yang perlu